Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, yaitu Reka Anissa Eliadi, dan teman sekelompok saya, yaitu Nistrina Dewi. Kami akan menjelaskan tentang pernikahan siri. Nah, mungkin kita perlu tahu ya, awal dari pernikahan atau perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua menurut Khairuddin, perkawinan adalah ikatan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam bentuk rumah tangga atau keluarga konjugal yang mempengaruhi pola kekerabatan dan hubungan tertentu antara keluarga laki-laki dan perempuan. Yang ketiga menurut Elvi Sahara, keluarga adalah suatu kelompok individu yang disatukan oleh ikatan perkawinan, hubungan darah, adopsi, tinggal dalam sebuah rumah, dan berkomunikasi satu sama lainnya melalui peranan suami, istri, ayah, ibu, anak, kakak, adik yang mempunyai kebudayaan yang sama. Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang harmonis, yaitu tentunya dalam pandangan Islam. Nah, dalam pandangan Islam, tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai sakinah, mawadah, dan warohmah. Nah, bagaimana sih pernikahan siri itu? Nah, dan bagaimana pengertian dari pernikahan siri? Mungkin banyak yang belum tahu. Nah, di sini sedikit dijelaskan mengenai pengertian dari pernikahan siri, yaitu pengertian secara umum. Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, tentunya bukan secara sembunyi-sembunyi atau gimana ya. Maksudnya gini, pernikahan siri mungkin saya sedikit akan mencoba menjelaskan. Pernikahan siri itu pernikahan yang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum. Nah, berikut penjelasannya, yaitu ada dari sudut pandang agama, yaitu pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah karena menghadirkan wali dan saksi. Nah, menurut sudut pandang hukum, pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak sah secara hukum karena tidak tercatat dalam negara. Adapun dari sudut pandang sosiologi, pernikahan siri adalah hal yang menyimpang karena tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. Nah, ada lagi hal yang melatar belakangi dari pernikahan siri. Yang pertama yaitu agama. Kenapa dari agama? Yaitu menghindari dari perbuatan zina. Yang kedua yaitu sosial. Menghindari sanksi sosial karena adanya stigma negatif kepada orang yang menikah lebih dari satu. Yang ketiga yaitu ekonomi. Karena apa? Karena dapat menghabiskan dana yang murah. Dan yang keempat yaitu tempat kerja.
yaitu terdapat aturan dari perusahaan yang tidak memperbolehkan menikah atau menikah lebih dari satu. Intinya, menurut kami, walaupun sah menurut agama, lebih bagusnya itu menikah yang sah menurut agama dan menurut hukum, agar lebih mudah meyakinkan tetangga, meyakinkan diri sendiri, meyakinkan keluarga, agar tidak ada yang kita sembunyi-sembunyikan dari orang lain. Tentunya orang lain juga bisa memahami kalau pernikahan kita itu sah. Lebih tepatnya seperti itu. Itu menurut pendapat dari kami, kelompok 5. Nah, di sini ada dampak dari pernikahan siri. Yang pertama, menjadi bahan cemoohan warga. Yang kedua, berpengaruh terhadap psikologis anak yang tidak mempunyai ayah yang sah. Yang ketiga, tidak ada perlindungan hukum untuk anak dan istri. Yang keempat, tidak mendapatkan hak waris. Yang kelima, dapat menyebabkan perceraian. Mengapa dapat menyebabkan perceraian? Saya berpikiran dapat contoh seperti ini. Misalnya ada 2 orang, yaitu laki-laki dan perempuan, yang menikah secara siri. Lalu walaupun awalnya rumah tangga mereka itu baik-baik saja setelah menikah, mungkin pasti lama-kelamaan sang istri pasti menuntut atau meminta kepada suaminya, yang suami sirihnya ini, untuk dinikahkan secara sah menurut hukum dan agama. Walaupun yang menurut agama sudah sah, menurut hukum belum sah. Mungkin sang istri menuntut untuk dinikahkan secara sah menurut hukum, karena mungkin dari perempuan berpikiran sifat pernikahannya itu menggantung, hanya sah yang menurut agama saja. Untuk mungkin istrinya berpikiran seperti ini. Jika terjadi sesuatu di kemudian hari, kita membutuhkan perlindungan hukum untuk rumah tangga kita. Tapi kita tidak mendapatkan perlindungan hukum tersebut. Karena apa? Pernikahan kita tidak tercatat di pengadilan, seperti itu. Pernikahan kita tidak tercatat di hukum karena kita melakukan pernikahan siri yang sah menurut agama saja. Seperti itu. Dapat mungkin dari percecokan antara suami istri, yang istrinya menuntut pada suaminya untuk dinikahkan sah menurut hukum juga, yaitu konflik tersebut dapat menimbulkan perceraian atau pertengkaran yang lebih dari pertengkaran rumah tangga biasa. Adapun teori tindakan sosial, yaitu perilaku pernikahan siri merupakan sebuah tindakan rasional untuk mencapai tujuan dan berorientasi pada nilai. Itu menurut Ritzer. Adapun ketimpangan untuk gender,
Nah, gender di sini juga dibahas, yaitu mungkin kalau gender itu lebih sifatnya itu lebih setara antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, perempuan itu lebih dirugikan karena tidak mempunyai hak waris dan perlindungan secara hukum. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Perempuan di sini dalam pernikahan siri itu perempuan mungkin lebih dirugikan. Nah, adapun solusi yang ditawarkan untuk yang ingin menikah siri, tentunya lebih tepatnya untuk laki-laki. Yang pertama, membuat kebijakan yang mengatur tentang pernikahan siri. Yang kedua, melakukan sosialisasi edukasi tentang bahaya menikah siri kepada anak SMA. Yang ketiga, melakukan sosialisasi tentang bahaya menikah siri kepada masyarakat. Yang keempat, melakukan pendampingan kepada anak dari pernikahan siri. Yang kelima, membuat suatu rumah konseling untuk keluarga yang melakukan pernikahan siri khususnya untuk istri dan anak. Mungkin kita sebagai mahasiswa juga dapat melakukan hal tersebut agar dapat lebih tepatnya mencegah untuk pernikahan siri. Bukan mencegah atau gimana. Kita lebih supaya lebih mendukung untuk pernikahan yang secara sah menurut agama dan secara sah menurut hukum juga. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.